Timnas di era Sintayong 4 kali bertemu Vietnam belum sekalipun mencetak gol. Jarang, kemarin nggak jelek-jelek. Takut dirujak netizen. Takut dirujak netizen. Bukan kan pikiran atau apa agak fokus lah mungkin, jadi udahlah biarin nemenin ibunya dulu. Sambil udah pulang. Kamu Kamu kenapa dipanggil Sintayong 3 kali ke pinggir lapangan ya kan? Apakah Sintayong marah-marah sama kamu? Ada taktik yang nggak berjalan? Dia cuman bilang. Balik lagi di Anak Gawang. Setelah 1 minggu kita rehat, kita balik lagi di podcast yang mempersatukan sepak bola Indonesia. Tapi kali ini kita dalam keadaan bersedih karena timnas Indonesia baru saja menelan kekalahan dari Irak dengan skor 3-1. Sempat ada harapan setelah gol Marcelino, tapi pada akhirnya kualitas membuktikan kalau timnas Indonesia belum sepadan dengan Irak. Gimana Bung Ikin setelah melihat pertandingan Indonesia? Ya benar kata lu, kayaknya memang kelas kita belum selevel lah sama Irak, masih mungkin beda satu level di bawahnya Irak kali ya. Karena kelihatan dari permainan juga kita kayak sering aliran nyerang itu udah kepotong di tengah gitu. Kita sulit membangun serangan kayak gitu. Terus dari ball possession juga kalau gua enggak salah itu Irak unggul lebih dari 70% lah. Itu kan juga membuktikan Barcelona tuh 70%. Itu kan membuktikan kalau ada perbedaan, ada gap yang lumayan kelihatan lah antara kedua tim ini gitu. Nah, kita sekarang ada pandit baru dengan nama siapa? Mau diperkenalkan dengan Tengku. Tengku aja. Tengku. Nah, gimana Bang Tengku? Soal Kekalahan. pertandingan kemarin tuh sebenarnya Irak itu di pertandingan tuh nggak main ngotot ya. Dia hanya menunggu bola, menunggu kesalahan pemain Indonesia. Akhirnya itu beberapa dapat mencuri gol. Gol pertama itu kan sebuah kesalahan dari Marcelino yang nggak langsung passing ke kanan, akhirnya bola direbut, langsung passing ke sisi kiri penyerangan Irak. Ketika itu Jordi Amat berhasil adu bola, kalah duel, ya tinggal one by one nih lawan Elkan Bagot. Elkan Bagot kalah sprint, langsung berhadapan dengan Hernando, selesai sudah. Kalau gue lihat ya kemarin itu ada beberapa pemain yang mainnya gak bagus. Ya, tuh. Jordi Amat itu juga. Ya kurang lah. Kenapa? Mungkin faktor dia baru sembuh dari cedera juga ya, karena kan Bahkan liburan. Nah, itu kata siapa tuh? Liburan ke Spanyol. Kalau nggak salah cedera Bahu. Jadi sebelum Piala Asia pun Jordi Amat datang ke pemusatan latihan waktu di Turki agak telat karena ada nyembuhin dulu terapi cedera bahunya. Jadi ya bisa dibilang dia ke pemusatan latihan itu tidak dalam kondisi benar-benar 100% gitu. kenapa dimainin? Mungkin nggak ada pilihan lain, atau mungkin yang maksudnya ini kan Piala Asia, dia merasa harus butuh back yang benar-benar. Dia ini siapa nih? Sintayong. Mungkin Coach Shin butuh pemain yang dia menilai mungkin Jordi Amat bisa inilah pengalamannya gitu, bisa mengomandoi lini belakang timnas kita gitu. Tapi kelihatan dia juga sempat jatuh kan tuh, yang ada momen dia jatuh yang ketubruk sama Asnawi juga tuh, itu juga mungkin berpengaruh. Jadi ya itu mungkin Jordi belum maksimal karena ya ada pengaruh dari cedera itu juga mungkin. Kalau lu lihat siapa? Kalau gua Di ngeliatnya pertahanan ya? Bagot. Yang kurang bagus hampir semuanya yang kurang bagus. Yang bagus cuma Yakob Sayuri yang main. Memang. Ya kan? Iya. Kalau yang lain tuh kayak nggak ada, kayak gugup gitu kan. Beberapa kesalahan Elkan Bagot baru 1 menit udah kena kartu kuning. Ya kan? Marcelino nggak bisa bergerak apa-apa. Rafael Struijk tendangan ke arah gawang nggak ada, ya kan, sebagai striker. Itu hal yang minim gitu ya kan. Dalam sebuah sepak bola kurang komunikasi, kurang permainan kurang berjalan, itu seharusnya Sintayong sudah melihat itu di babak kedua untuk mengubah permainan, tapi nyatanya hanya mengganti Witan. Formasinya kemarin berapa? 3 back ya? 3-4-3. Kalau menyerang, kalau bertahan itu jadi 5-4-1. Kalau ini pemain kesayangan kecintaan warganet Arhan gimana ngeliatnya?
Arhan sebenarnya sempat membuat ketar-ketir Irak dengan lemparan jarak jauhnya Ya, sekali doang. Sekali doang. Habis itu selesai. Cuma awal. Enggak, tapi dia sempat ngirim Tapi umpan juga satu. ada yang lucu juga, Arhan ketika ada serangan dari sisi kiri, kan dia selalu dihantam, pertahanan Indonesia dihantamnya dari sisi kiri terus tuh, penyerangan Irak kan. Nah, ada momen ketika Arhan diserang, tapi dia bukannya menutup lubang, tapi dia menghindar. Yang justru menutup Justin Hapner, dia malah ke dalam kotak penalti. Kayak gitu. Itu kenapa tuh Ken? Irak begitu. Takut kali. Takut duel. Kalau Lin aja pemain kesayangan lainnya Asnawi. Nah Asnawi juga apa namanya tuh mungkin kondisinya hampir sama kayak Jordi ya. Dia juga tidak ke Piala Asia ini sepertinya nggak dalam kondisi yang fit ya. Apa dia tuh sempat cedera, gue lupa tapi cedera apa sih, gue lupa ya. Si Asnawi kan sempat cedera tuh, bagian kakinya makanya diuji coba kan lawan 2 kali lawan Libya, uji coba di Turki dia gak main, dia baru main pas lawan uji coba terakhir lawan Iran, itu pun hanya main kalau gue gak salah itu di babak keduanya. Jadi apa namanya tuh ya itu dengan dan di pertandingan kemarin juga kita gak ngelihat Asnawi yang selama ini sering bantu ke depan gitu kan. Si Asnawi ini apa namanya itu lebih bisa jadi itu, tapi kan ya kita nggak tahu ya, cuman mungkin juga bisa jadi karena dia masih agak-agak khawatir terkait cederanya, makanya kan langsung diganti di awal babak kedua kan, Asnawi langsung diganti gitu. Kalau pemain yang menonjol menurut lu? Yakob sama ya Marcelino dengan golnya. Di luar itu Ivar juga mungkin apa namanya, meskipun memang kayaknya bukan penampilan terbaik Ivar, tapi menurut gue Ivar tetap menunjukkan kelasnya lah. Umpan golnya sebelum pergerakan Yakob itu kan juga awalnya dari passing dari Ivar, dan passing dia mas oke banget sih. Sebelumnya kita kalian 5-0 ya Mira? 5-1. Nah sekarang kan 3-1. Secara skor kecil, tapi secara permainan gimana? Apakah itu udah baik? Laga perdana. Kalau secara permainan dibanding kualifikasi kemarin itu lebih bagus ya kan. Tapi sama aja sih. Dari dulu polanya Sintayong tuh kita nggak ngelihat sepak bola indah ya kan. Kalau Luis Milla itu kan sepak bola satu sentuhan, 2 sentuhan ya kan. Pola permainan berjalan. Nah kalau era Sintayong ini pragmatis ya kan. Dia nggak memikirkan permainan indah, yang penting dia menang kayak gitu ya kan. Jose Mourinho lah. Ya bisa begitu, tapi nyatanya kita kalah lagi gitu kan. Bingung juga ya kan, apa yang mau dipertahankan gitu kan. Kalau misalnya dalam sepak bola tuh seharusnya ada opsi A, opsi B, opsi C untuk dimainkan. Memang secara garis fisik ya pemain timnas itu bagus di eranya Sintayong kan. Kita lihat Arhan bisa main 90 menit ya kan kemarin ya kan. Kayak gitu sih. Mungkin gimana permainan timnas secara keseluruhan? Ya yang balik lagi gue bilang, yang gue singgung di awal tadi, karena mungkin memang secara kelas masih ada gap lah kelas antara kita sama Irak. Kelihatan juga pemain kayak kurang pede, gue lihat ya, maksudnya kurang pede, kayak dia terlalu terburu-buru dapat bola cepet-cepet ngasih operan ke temennya, dan temennya udah keburu langsung kerebut lawan. Kebanyakan gue ngeliat kemarin tuh kayaknya cukup jarang kita bisa ngelewatin lini tengahnya Irak gitu. Muter-muter di situ aja gitu. Jadi bola dari belakang misalnya dari Bagot atau dari Jordi kasih ke Hapner atau ke Ivar, mau ngasih ke mana, mau ngasih ke Struijk, kadang udah kepotong di tengah gitu. Jadi kayaknya ya itu masih kurang sabar lah kayak, dan komunikasi antar pemain juga kayaknya harus dievaluasi gitu. Kayaknya kelihatan kurang ngobrol lah kayaknya nih pemain ini. Kayaknya. Setuju sih apa kata Iken kan, si Marcelino diwawancara tuh di Qatar setelah pertandingan di mix zone, dia bilang ditanya sama wartawan asing, kamu kenapa dipanggil Sintayong 3 kali ke pinggir lapangan ya kan? Apakah Sintayong marah-marah sama kamu? Ada taktik yang nggak berjalan? Dia cuman bilang Sintayong cuman minta komunikasi lebih aktif dan lebih aktif. Kurang ngobrol berarti nih. Berarti nggak ngobrol, kurang ngobrol ya kan? Kurang dekat. Terus kalau siapa di bangku cadangan sebenarnya ada siapa aja sih amunisinya yang menurut lu bisa membuat perbedaan lah, seharusnya dimasukin kayak Witan,
Ya, tapi gitu-gitu aja sih. Witan sih ya tadinya kan ya Witan mungkin Indomie. Witan Kita ya lagi jadi chef. ya Witan kan diharapkan juga bisa jadi pembeda ya mungkin nama Sintayong, cuman ya di Egy tuh masuk di cadangan nggak sih kemarin? Masuk di GSP. Iya. Masuk. Sadil yang enggak. Sadil udah pulang. Terus Ya jadi sebenarnya di mana di bench itu kan masih ada siapa ya? Masih ada Egy tadi kan, masih ada Witan yang ternyata kurang kurang perform juga waktu pertandingan kemarin. Lalu sayangnya sih gue gak tahu ya, ini kan pertimbangan dari pelatih ya. Ramadan Sananta ternyata nggak masuk DSP ya. Mungkin tadinya kalau ada Sananta ya harusnya sih menurut gua layak dikasih kesempatan gitu. Untuk ya melihat streak sepertinya gak berkembang jadi di posisi itu ya, di posisi striker kurang potensinya, kurang menunjukkan potensinya ya, mungkin Coach Sin harus coba ngasih kesempatan ke Sananta. Telat juga ya Sintayong ganti Streets ke Dimas Derajat ya. Kan? berarti sebenarnya kan formasi depan berapa 3 orang ya? Seharusnya 3 orang mau menyerang. Si Strik itu jadi menyerang tengah. Tapi sebenarnya bukan posisinya dia juga. Dia lebih penyerang jemput bola, lebih keluar ya. Jadi dengan Dimas Derajat. Ya, Dimas Derajat kan tipikal goal creator ya kan. Di tengah langsung. Gitu. Kalau dari sisi ini bek kanan itu kan ada opsinya siapa? Sandi ya? Sandy Walsh. Tapi kenapa dia dimainin Asnawi? Itu kan pertanyaan juga, padahal Sandy Walsh orang bule. Terus Lebih kuat stamina-nya. Enggak, Apalagi si Ikin bilang si Asnawi cedera. Sandy Walsh itu sebenarnya datang ke Piala Asia juga dalam kondisi yang enggak bugar ya kan. Kenapa Dia malah udah nggak bugar? nggak tahu nih ya kan. Kalau Sandy Walsh itu habis cedera panjang, dia jarang bermain juga di klubnya KF Mechelen itu kan di Belgia. Baru-baru ini dia bermain ya kan. Jadi kondisinya nggak terlalu bugar nih. Seharusnya yang berkompetisi penuh itu justru Sen Patinama bersama klubnya itu kompetisi penuh, tapi akhirnya dia ada kendala non teknis ya kan. Dia kanan apa kiri sih? Kiri, tapi dia maksudnya bisa untuk menutup lubang di kanan juga atau di tengah gitu. Sen itu atau Yakob ya. Yakob diturunin, masuk Witan dari awal kayak gitu. Kalau Sen gimana? Ganti Arhan berarti ya? Bisa apa namanya? Tapi udah datang belum? Udah. Sen itu datang kalau gua nggak salah. Udah jemput hari Hamin 1 ya? Apa hari H ya? Antara Hamin 1 atau pagi hari pertandingan. Pagi hari pertandingan ya. Pagi hari pertandingan datang. Dijemput siapa dia Ken? Dia ibunya sakit ya? Ibunya sakit. Ternyata katanya kalau kata Pak Marji itu keistimewaan. Bukan keistimewaan. Pak Marji langsung info A1 dari Pak Marji. Ya kata Pak Marji kan kondisi ibunya juga lumayan mengkhawatirkan lah gitu. Jadi mungkin takutnya Shane juga kepikiran atau agak fokus lah mungkin, jadi udahlah biarin nemenin ibunya dulu, baru akhirnya dia gabung pas hari H. Karena dia juga baru gabung hari H, Coach Sin memutuskan untuk dia mungkin akan dikasih kesempatan di match kedua lawan Vietnam Jumat nanti mungkin ya, atau seenggaknya mungkin masuk DSP lah. Kayaknya sih tetap Arhan ya kalau starter. Kenapa? Ya Arhan kemarin nggak jelek-jelek. Takut dirujak netizen. Takut dirujak netizen. Bukan kan secara kondisi, saya kan udah lama gak latihan. Dia kan ninggalin TC udah sepekan lebih. Ya kali aja dia latihan di rumahnya sambil nemenin emaknya. Beda. Kan latihan sama tim sama latihan kan beda. Iya sih. Iya enggak? Iya. Nah ini gue setuju sama lu. Selanjutnya kita melawan siapa? Vietnam. Main hari Jumat. Gimana nih peluangnya dengan lawan Vietnam yang membuat kejutan? Sempat unggul dari Jepang. Vietnam lawan Jepang itu sebenarnya 7 pemain intinya nggak main, ya kan? Wih keren juga berarti. Ya, 7 pemain intinya sedang cedera itu nggak main. Dan itu sempat kaget juga memberikan perlawanan lawan Jepang, sempat unggul kan, kayak gitu kan. Ntar lawan Indonesia mungkin 7 pemainnya bisa bermain ya kan. Sejauh ini
timnas di era Sintayong 4 kali bertemu Vietnam belum sekalipun menang dan belum sekalipun mencetak gol. Justru kebobolan 6 gol kayak gitu kan. Nah, sekarang tinggal Sintayong mau menang atau pulang. Iya. Kalau kalah pulang. Kalau pulang. Kuat tuh. Pulang atau pulang? Kuat tuh, mau menang atau pulang. Kalau Ken gimana Ken? Vietnam Ken peluangnya? Kalau hitung-hitungan di atas kertas ya dibanding Jepang, Irak sama Vietnam memang Tentu. kans meraih poin lawan Vietnam. Cuman secara praktik di lapangan kan ya Vietnam juga udah ngebuktiin waktu lawan Jepang dia bisa ngasih apa? Dia Perlawanan. bisa ngasih perlawanan bahkan dia tadi ya sempat unggul 2-1 juga sebelum dibalikin jadi 2-4. Itu kan artinya tim ini punya potensi gitu. Tim ini punya potensi untuk jadi katakanlah kuda hitam di grup ini gitu dan ya ada potensi untuk finish di atas timnas Indonesia juga kan. Dan terakhir di pertemuan terakhir kita sama Vietnam di AFF juga kita tersingkir di semifinal Ya. tersingkir di semifinal Piala AFF 2022 kan sama Vietnam. Jadi ya meskipun pelatih udah ganti ya tapi kan ya itu apa Vietnam tetap bukan lawan yang apa namanya itu yang bisa dikalahkan atau dia dikalahkan dengan mudah gitu aja. Kipernya bule lagi sekarang ya kan. Kepada Vietnam. Indonesia juga banyak bulenya. Pelatihnya mirip pelatih Subasa ketika di kartun tuh. Yang rambutnya pirang ya. Pas di Nankatsu apa udah di Barcelona? Hah? Enggak, di timnas Jepang. Kan kemarin ada meme-nya tuh ya kan. Pas dia bisa unggul disandingin tuh pelatihnya Vietnam sama pelatihnya Subasa mirip. Lawan Vietnam gimana ya? Sebenarnya lawan pasti kan gaya mainnya beda lawan Irak. Strategi Irak. kayaknya pasti beda. Tapi gimana kata lu? Lebih cepat gak sih dia sama Vietnam itu? Jepang versi Asia Tenggara ya? Ya. Ya kalau kalau bicara soal mungkin lebih punya pemain-pemainnya rata-rata mungkin bisa lebih cepat lah secara speed gitu ya dibanding pemain-pemain Irak kan yang secara postur juga lebih tinggi-tinggi lah. Nguyen Ya. siapa? Nguyen apa lah. Nah, apa namanya tuh ya tapi kan kita sering bertemu Vietnam lah ya. Harusnya nggak se apa sih namanya itu? Semengagetkan itu. Ya harusnya nggak kaget lah gitu untuk melawan Vietnam dan harusnya Coach Shin juga udah bisa mengantisipasi itulah karena kan dia udah berapa kali juga ketemu Vietnam baik di kelompok senior ataupun di usia 23 kan. Ya saatnya lah kasih buktian nih si Taeyong bisa gak ngalahin Vietnam. Kalau masih seri mah Ya kita serahkan gimana penonton aja. enggak ke Pak Erik. Tapi kan Pak Erik tempat ngomong kan Apa ada beberapa apa poin-poinnya misalnya Sintayong ini tercapai apa enggak, kalau enggak dia KPI, bisa KPI. ya KPI-nya. Ya kemarin sih waktu sehari 8 tulisan. Kemarin bertemu Pak Erik ya. Nonton bareng Pak Erik. Ya lu kan nonton bareng kan diajak sebagai dirut BUMN. ya, Gimana? pokoknya ya setelah pertandingan lawan Irak kemarin Pak Erik sempat bilang kalau Coach Shin apa namanya tuh kan Coach Sintayong ini kontraknya sampai Juni tahun ini. Kata dia akan direview di 2 event Piala Asia Satu lagi apa? ini sampai Piala Asia U23 Kapan itu? bulan April kalau gak salah 15 April. Nah, targetnya itu di dua kejuaraan ini sama-sama lolos 16 besar. Jadi kalau kata Pak Erik misalnya dia sih masih berharap masih ada peluang lah untuk lawan Vietnam dan Jepang ini. Jadi peluang ke 16 besarnya dia masih ngarep lah untuk bisa lolos ke 16 besar. Vietnam seri Jepang menang. Nah, Vietnam seri Jepang menang. Tapi kalaupun pada akhirnya Piala Asia di Piala Asia ini kita nggak lolos 16 besar, kata Pak Erik yang masih ada Piala Asia U23 itu yang bulan April itu targetnya juga sama 16 besar. Nanti ya keputusan akhirnya ya tergantung para exco kan apakah akan dilanjut atau ganti pelatih gitu. Baik juga berarti Pak Erik ya masih ada kesempatan. Juga ya. Kalau diperpanjang sampai 2027 ya? Itu mungkin kayaknya opsi deh. Maksudnya kalaupun toh misalnya Juni nih diperpanjang ya bisa jadi emang sampai 2027 itu atau per jangka pendek itu mungkin ya per 6 bulan per 1 tahun kita gak tahu lah itu kan tergantung komunikasinya
atau tergantung di deal-dealannya PSSI sama Sintayong kan. Cuman ya pokoknya berdasarkan keterangan PSSI kontrak Sintayong untuk saat ini ya sampai Juni. Kedepannya gimana ya lihat di hasil Piala Asia U23 ntar ini. Kalau lu gimana ngelihatnya? Ini deh lu tentang peluang setelah kita kalah. Habis itu berarti kan ngincernya 4 poin katanya. Incernya kan 4 poin kemarin, lawan Irak 1, lawan Vietnam 3. Ya, kita kan udah hilang. Berarti lawan Vietnam mau nggak mau menang. Mau nggak mau menang, kalau nggak pulang. Sesuai ini awal. Lu gimana ngelihatnya? Terakhir lawan Jepang lagi. Kalau lawan Vietnam sih sebenarnya belum ada pembuktian dari Sintayong ya, agak sulit juga ya kan, butuh keajaiban. Apalagi dilihat kemarin Vietnam tanpa 7 pemain intinya lawan Jepang bisa main sebagus itu ya kan. Nah lawan Indonesia tuh kadang-kadang lawan Vietnam itu beda lawan Thailand ya. Indonesia kalau ketemu Thailand tuh selalu selalu apa? Bukan apa sih? Selalu kena kayak kutukan gitu ya kan. Nah Vietnam ketemu Indonesia itu kebalikan. Vietnam bisa kena kutukan dibanding Indonesia gitu kan. Indonesia ketemu Thailand selalu kalah ya kan, mau diapain juga kalah ya kan. Tapi Vietnam itu kalau ketemu Indonesia tuh kadang-kadang grogi gitu kan. Ya mungkin bisa meraih kemenangan tapi dengan skor tipis kayak gitu. Paling kalau menurut prediksi gua sih kayaknya sulit untuk menang, seri lah kayak gitu. Kalau menangnya lo Jepang. kalau misalnya Kasih kalau 3 poin sebenarnya masih misal kita cuma buat 3 poin nih. 3 poin nih, misalnya dapat lawan Vietnam menang. Ya, lawan Jepang kalah. Kalah. Ya udah kita tinggal nunggu 4 peringkat 3 terbaik yang melaju ke 16 besar. Kalau nggak tuh gimana? Kalau misalnya cuma bawa 3 poin. Kalau dari sisi grup A itu ada Qatar, Cina, Tajikistan ya kan. Itu agak sulit lah ya. Ada Lebanon juga. Ada Lebanon masih bisa Kemarin jadi kalah ya? bulan-bulanan ya kan. Di grup B itu ada Uni Emirat Arab, Palestina, Iran. Wah, itu agak sulit juga ya kan. Palestina jadi bulan-bulanan. Satu lagi apa ya? Itu grup apa tadi? Grup B. Grup Australia. Australia. Wah, sulit. Australia, Suriah, Uzbekistan. Kayaknya sulit deh Susah, ya kan. Kalau 3 poin. Sulit ya kalau 3 poin grup- harus 4 sih Di memang grup C itu. juga ada Iran. Ada Iran sih kayaknya udah pasti juara grup. Berarti kayaknya antara UEA sama Palestina. Hong Kong kayaknya Ya. mikir. Jadi grup C UEA atau Palestina. UEA apa nih UEA? Uni Emirat Arab. grup B Uzbekistan sama Suriah lah ya pesaingnya. Grup E ada Bahrain sama Yordania. Coba nggak usah lihat. Grup F ada Arab Saudi, Oman, Thailand, Kyrgyzstan juga Om. bisa iya. Ya paling kalau bisa melaju enggak Pak, yang paling bisa melaju negara ASEAN itu Thailand. Karena dia sama udah menang. Vietnam. Dia udah menang. Malaysia kemarin Kalah kalah juga. 4-0. Jadi kemudian sebelum lawan Vietnam Thailand bisa jadi runner up grup Yes. atau juara grup, siapa? Vietnam bisa jadi peringkat 3. SSE ganti Jose Mourinho aja sebelum lawan Vietnam. Hah? Gimana? Baru nganggur ya. Baru Jose nganggur nih. Mourinho. Kan Erick Thohir kan channelnya banyak. Telepon. Mourinho datang. Apalagi ini ya. Sepak bola Italia kan Ya. kedekatan. Oh, katanya. kemarin isunya ini malah apa? Media Scotland tuh wawancara Giovanni Van Bronckhorst, katanya dia lebih menunggu tawaran PSSI. melatih Indonesia Nah, itu Belanda. timbang Belanda. melatih klub. Iya. Oh kalau Sebenarnya kan pemain banyak bule, jadi yang ngelatih harus orang bule. Orang Amerika gitu. Ada apa lagi nih yang mau kita bahas? Udah. Hah? Udah. Ada lagi kah yang ngomongin nih tentang timnas Indonesia? Harapan lu? Kin, harapannya Kin. Satu pemain deh yang bakal bersinar di laga lawan Vietnam terakhir. Kalau harapan sih ya itu gua sih pengen ngelihat nama dan Sananta main dari awal ya. Coba karena kan kalau nggak salah di bukan Asian Games, sebelum Asian Games tuh apa gitu. Si game. Pokoknya Ramadan Sananta itu Nggolin mulu. punya kapasitas untuk jadi itu di Liga 1 pun kan dia udah nyetak salah satu top skornya Persis lah. Dia kalau nggak salah udah bikin 7 apa 8 gol gitu di Liga 1. Jadi gua rasa sih daripada memaksakan streak yang bukan penyerang tengah di posisi penyerang tengah gitu. Menurut gua sih lebih baik udah pasang aja
pemain Sananta. yang emang Posisinya. di posisi itu bisa Ramadan Sananta atau bisa Dimas Derajat, tapi melihat kondisi terakhir kedua pemain dan melihat performa terakhir kedua pemain, gua rasa Sananta cukup layak untuk dikasih kesempatan starter karena kan Dimas juga sempat cedera juga. Nah Sananta yang kayaknya fit aja nih, harusnya sih gua berharap ada perubahan di situ di depan. Jadi Coach Shin mudah-mudahan mau Dengar inilah. mudah-mudahan Ntar gue potong nih klipnya, gue tag ke dia. mudah-mudahan Coach Shin memilih Ramadan Sananta ya. Terus Terus Bro, gimana Bro? Kalau gua sih Sintayong harus pasang hook. Wahyu Pras. Oh iya hook, iya kan. Masalahnya lawan Vietnam ini kan sprint ya kan. Jordi kondisinya nggak stabil. Elkan Elkan kalah sprint terus ya kan. RR ya, RR. Mau nggak mau Rizky Ridho doang yang berkembang ya. Mau nggak mau nih back tengahnya nih harus lokal ya kan. Yang hook sih oke sih. Atau Yang punya Justin tarik ke belakang. bisa Justin tarik ke belakang. Jadi clock sama. Jangan clock lah. Jangan clock. Ya. Jangan Kambuaya. Jangan clock lah. Ya Kambuaya boleh lah ya kan. Kambuaya sebagai dalam tanda kutip anjing penjaganya Ivar Jenner ya kan. Jadi kalau misalnya Ivar Jenner megang bola, dia yang ngejaga tuh kan. Motong serangan kayak gitu ya kan. Dah, kita hanya bisa berharap semoga nanti Semoga timnas menang ya. menang. Kalau kalah ya kita ojok-ojok Sintayong aja. Oke, terima kasih semuanya. Nanti kita ketemu lagi hari Jumat setelah Indonesia main lawan Vietnam. Kita lihat nih hasilnya gimana. Kita selanjutnya bahas apa nih pengganti Sintayong? Kayaknya itu Berikutnya kan udah lawan Jepang juga tuh. Iya, udah lawan beres Jepang, berarti. udah beres. Kita lihat ntar gimana. ya lah, kita tentukan nasib Sintayong. Kita sebutkan 5 calon pengganti Sintayong. Oke, semuanya dadah.